Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurajkia, NIM 2110701019. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah yang berjudul Hukum Memakai Cadar dan Isbal Menurut Muhammadiyah. Pengertian cadar: kata cadar atau cadar adalah jilbab di Iran yang menutup seluruh tubuh kecuali mata. Cadar dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-niqab yang dipakai oleh sebagian dari kaum muslimah sebagai kesatuan dengan jilbab. Adapun keduanya mempunyai perbedaan, yakni hijab yang diartikan sebagai penutup seluruh tubuh perempuan, sedangkan al-niqab diartikan sebagai penutup wajah perempuan muslimah saja. Lalu hukumnya menurut Muhammadiyah yang mengusung paham Islam wasatiyah berkemajuan telah merespon berbagai persoalan kehidupan, termasuk busana muslimah dan cadar. Menurut Muhammadiyah, memakai cadar tidak ada dasar hukum, baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang diperintahkan oleh syariat Islam hanya memakai jilbab dan menutup aurat sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam, atau hamba sahaya yang memiliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Pengertian isbal: secara bahasa, isbal merupakan musdar dari asbala yubisilu isba'alan, bermakna irhaan, yang artinya menurunkan, melabuhkan, atau memajangkan. Secara etimologi, isbal adalah memanjangkan, melabuhkan, dan menjulurkan kain pakaian, celana, atau sarung hingga menutup mata kaki dan menyentuh tanah, baik karena sombong ataupun tidak. Sedangkan hukumnya menurut Muhammadiyah, hukum dari hadis isbal diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, hadis yang mengharamkan isbal secara mutlak. Kedua, hadis yang mengharamkan isbal karena motif kesombongan. Hadis yang menunjukkan mutlak keumuman haramnya isbal diantaranya yaitu: yang pertama, diriwayatkan dari Abu Hurairah RA dari Nabi Muhammad SAW bersabda, bagian kain yang berada di bawah kedua mata kaki tepatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 5654. Yang kedua diriwayatkan dari Abu Dzar dari Nabi yang bersabda, ada 3 orang yang Allah pada hari kiamat nanti enggan berbicara, melihat, dan tidak akan membersihkan diri mereka dari dosa. Bahkan bagi mereka disediakan azab siksa yang pedih. Rasulullah mengulangi sabdanya tersebut 3 kali. Aku bersabda, Abu Dzar bertanya, ya Allah Rasulullah, rugi dan hancurlah mereka. Siapakah saja mereka itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu al-musbil, orang yang melabuhkan pakaian, dan orang yang durhaka sekaligus mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim 253. Sedangkan hadis yang mengharamkan isbal yang karena motif kesombongannya diantaranya yaitu: yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya dikarenakan sombong. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu yang kedua dari Nabi SAW bersabda, siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Berkata Abu Bakar RA, wahai Rasulullah, salah satu sisi kainku memanjang longgar ke bawah, kecuali bila aku menyisingkannya ke atas. Maka bersabda Nabi Muhammad SAW, engkau Abu Bakar tidak termasuk yang melakukannya dengan motif kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5651. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.